Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita belajar tematik ya. Setelah 3 hari kemarin kalian sudah berlibur. Untuk hari ini kita lanjutkan tematik kita masih di buku 2F ya, ke subtema 4 ya. Subtema 4 itu temanya tentang merawat tumbuhan. Sekarang kalian bisa buka buku kalian ya, yang di halaman 127 itu masuk ke subtema 4. Oke, perhatikan video dari Bunda. Nah, Bunda Widya punya pertanyaan ya. Mengapa tumbuhan harus kita rawat? Ada yang tahu jawabannya kenapa ya? Ya, Bunda Widya kasih tahu saja ya. Karena tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup ya. Kalau tumbuhan tidak kita rawat, maka tumbuhan itu akan mati. Tumbuhan banyak sekali manfaat bagi manusia. Waktu itu di evaluasi sudah kita bahas ya. Salah satunya yaitu manfaatnya untuk mengurangi polusi udara. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap air ketika hujan sehingga tidak menyebabkan banjir. Kalau misalnya tidak ada tanaman atau tumbuhan di sekitar kita, maka salah satu bencana yang akan kita hadapi itu banjir. Bisa juga tanah longsor ya, karena tidak ada tumbuhan. Jadi itu ya, karena penting untuk manusia. Lalu bagaimana cara kita merawat tanaman supaya tanaman itu tidak mati? Oke, anak-anak bisa buka halaman 132 ya. Di sini ada materi cara untuk merawat tanaman. Yang pertama yaitu pemberantasan gulma. Apa itu gulma? Gulma itu adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Contoh gulma adalah rumput liar. Pemberantasan gulma dilakukan dengan cara menyiangi tanaman ya. Jadi gulma ini adalah tanaman liar. Kalau banyak tanaman liar, maka tanaman yang lainnya akan mati karena air yang diserap oleh tanaman yang kita tanam bisa berkurang itu ya. Seperti rumput-rumput liar itu harus kita cabutin ya. Yang kedua yaitu dengan cara penggemburan. Apa itu penggemburan? Ya, penggemburan dilakukan agar tanah tidak memadat. Tanah yang padat tidak dapat menyerap air. Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul dan sekop kecil. Jadi, ketika kita menanam tanaman, tanahnya itu harus kita gemburkan, kita cangkul-cangkul supaya tidak padat ya. Yang ketiga, pemupukan. Ya, pasti udah pada tahu ya, pemupukan itu apa? Tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanah. Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan. Unsur hara didapatkan tumbuhan dari pupuk. Jadi, pupuk ini adalah membantu tanaman untuk tumbuh subur karena pupuk mengandung apa tadi? Unsur hara. Yang keempat yaitu dengan cara pemangkasan. Apa itu pemangkasan? Pemangkasan itu dilakukan terhadap daun-daun dan ranting yang rusak atau tua. Pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Jadi kalau di tanaman banyak daun yang sudah layu dan rantingnya sudah mau mati, itu dicabut saja nak ya, supaya tanamannya bisa menyuburkan. Yang terakhir itu yang pasti kalian sudah tahu, yaitu menyiram tanaman ya. Penyiraman tanaman dilakukan sebaiknya pada pagi atau sore hari. Ketika menyiram tanaman, usahakan mengenai semua bagian tanaman, terutama daun-daunnya. Jadi jangan cuma akarnya aja yang disiram, tapi daun-daunnya juga butuh untuk disiram. Jadi itu ya, 5 cara merawat tanaman. Nanti kalau di soal Bunda Widya tulis bagaimana cara merawat tanaman, berarti jawabannya ada 5 ya. Lanjut.
Lanjut, sekarang kita ke pelajaran matematika. Oke, di matematika itu ada tanda. Nah, ya sekarang kita belajar dengan tanda. Tanda seperti ini, atau seperti ini. Sekarang artinya. Arti dari tanda yang berbentuknya seperti ini, itu artinya lebih kecil. Arti tanda yang seperti ini, artinya lebih besar. Dan arti tanda yang seperti ini, artinya sama dengan. Sekarang kita lihat papan tulis. Oke. Tanda ya. Oke, kita belajar dengan tanda. Tadi ada 3 tanda seperti ini kan? Benar? Benar ya? Sekarang Bunda Widya mau tanya, yang tanda seperti ini siapa yang masih ingat tadi artinya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya lebih kecil. Ya, kalau tanda yang seperti ini berarti lebih besar. Dan kalau tanda yang seperti ini artinya sama dengan. Pasti kalian sudah tahu ya, dengan tanda ketiga itu artinya sama dengan. Oke, Bunda Widya punya cara supaya tanda-tanda yang kedua ini tidak tertukar. Gimana caranya? Caranya mudah. Ya, di ujung tanda ini kita tarik garis. Hap. Nah, jadi tanda apa? Jadi huruf apa kalau Bunda Widya beri garis seperti ini? Huruf K, ya. Artinya kecil, benar kan? Sekarang tanda yang satunya kita beri garis juga di ujung sama di sebelah kiri. Hap. Nah, jadi huruf apa nak? B, artinya besar. Jadi seperti itu ya. Kalau mau membedakan tanda, tinggal kita tarik garis di ujung-ujungnya ya. Ini K, ini B, lebih kecil dan lebih besar. Sekarang bagaimana cara untuk mengerjakan soal dari tanda-tanda yang sudah kita pelajari? Coba Bunda Widya misalnya punya contoh soal. Ya. Oke, contoh soal yang pertama. Bunda Widya punya soal 3 kg titik-titik dari 1 ons. Siapa yang tahu jawabannya? Artinya gini kita membacanya. 3 kg lebih apa dari 1 ons? Lebih berat, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan 3 kg dengan 1 ons? Jawabannya adalah lebih besar, berarti tandanya seperti ini. 3 kg lebih besar dari 1 ons ya. Nomor 2, Bunda Widya juga punya soal seperti ini. 1 ons titik-titik dari 100 gram. 1 ons lebih apa dari 100 gram? Ada yang tahu? 1 ons lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Jawabannya adalah 1 ons itu sama dengan 100 gram beratnya ya. Nomor 3. Coba yang mudah nih. 5 kg titik-titik dari 7 kg. 5 kg lebih apa dari 7 kg? Yaitu lebih kecil. Tandanya kita buat yang ini. Oke, cukup soalnya sampai sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melihat video dari Bunda. Semoga bermanfaat dan paham dengan materi hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.